Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini kita akan ngomongin mengenai 7 mitos salah mengenai bisnis online. Penasaran? Apa itu? Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesudah yang satu ini. Welcome back to Teknobi, masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Nah, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang menarik, yaitu 7 mitos yang salah mengenai bisnis online. Pak, masa bisnis online ada mitos? Salah lagi? Iya, bener ada mitosnya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe dulu, dan komen below, dan tulis aja kira-kira mitos-mitos apa aja menurut Anda itu salah di bisnis online. Dan nanti kita compare notes ya, kita lihat bener apa enggak. Oke, langsung aja ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama adalah bisnis online itu tanpa modal. Nah, kalau yang namanya bisnis online tanpa modal itu definitely salah. Tapi unfortunately, ya kan, kalau Anda ngecek, Anda Google sekarang tulis bisnis online, yang keluar paling bawah tuh bisnis online tanpa modal. Nah, saya tuh heran ya, namanya bisnis, ya kan, itu kan mau cari duit, ya kan. Well, kalau ngomong tanpa modal, menurut saya itu udah pemikiran yang menjebak, salah. Saya kemarin sempat beli satu e-course juga, dan dia ngomong memang bisnis online itu bisa dimulai tanpa modal. Nah, itu saya setuju. Oke, kamu bisa mulai tanpa modal, tapi sejalan kamu mulai jalan terus, kamu akan perlu modal. Tapi even itu juga saya agak sedikit miskonsepsi. Karena kenapa? Kalau ngomong tanpa modal menurut saya nggak bisa. Maksud saya tanpa modal gini ya, misalnya Anda sama sekali nggak ada kontak, nggak ada laptop, nggak ada handphone, nggak ada apa. Anda bisa mulai bisnis? Nggak mungkin. Nah, itu kan modal. Paham ya? Meskipun memang kamu punya handphone karena kamu sudah punya handphone. Atau kamu punya laptop karena kamu sudah punya laptop. Iya. Tapi itu kan modal. Kemudian misalnya HP-nya ada kuotanya, internetnya, wifi, itu modal. Itu semua modal. Dan modal apa lagi yang kamu perlu? Kamu perlu modal mengenai mengenai pengetahuannya. Gimana? Kamu perlu modal ketemu orang yang mau jadi suppliernya. Ya kan? Kamu perlu modal untuk bikin copywriting, ya kan? Bikin iklan, dan lain sebagainya. Perlu modal. Ya kan? Jadi kalau sama sekali nggak ada modal, menurut saya sih nggak. Ya kan? Tapi ada modal. Dan banyak yang tulis juga, modal paling utama apa? Modal kemauan, modal tekad, dan modal keringat. Ya kan? Itu yang paling utama, dan saya harap Anda minimum punya itu. Mitos berikutnya yang salah, bisnis online itu adalah bisnis sampingan. Well, again, ya kan? Kalau Anda punya pemikiran bahwa bisnis online itu bisnis sampingan, ya akan jadi bisnis sampingan. Tidak akan besar, ya kan? Dan Anda akan wondering, kenapa ada orang yang bisa dapat ratusan juta sebulan, bahkan miliaran rupiah sebulan. Itu dari mana? Ya, karena dia nggak mikir bahwa bisnis itu bisnis sampingan. Kalau Anda punya bisnis sampingan yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah sebulan, saya juga kepengen tuh, menarik juga ya. Tapi intinya, kalau bisnisnya udah bisa sampai ratusan juta rupiah sebulan, miliaran rupiah, itu pasti bukan bisnis sampingan. Itu biasanya udah bisnis yang serius. Dan bisnis yang serius itu harus ditanggapi dengan serius. Maksud saya begini, kalau misalnya, saya perbandingkan aja, kalau misalnya Anda, kalau misalnya Anda pacaran, dan Anda pada pacaran itu Anda udah mikir, saya nggak mungkin serius sama dia, saya cuma mau main-main aja sih, ya kan? Mungkin nggak Anda sampai sampai married, sampai ke pelaminan. Nggak mungkin kan? Karena Anda cuma mikir main-main aja gitu loh. Karena niat awalnya sudah ya itu, main-main aja. Sama kayak bisnis. Kalau bisnis itu Anda cuma ya sampingan aja lah, dapat 3 juta, 5 juta sebulan misalnya, ya kan udah lumayan, 1 juta lumayan, ya kan? Nah, kalau Anda mikir seperti itu, bisnis itu nggak mungkin gede. Karena kenapa? Ini bukan, istilahnya bukan main-main gitu. Namanya bisnis yang Anda harus mencurahkan waktu, tenaga, dan juga energi di situ. Harus dipikirin gitu. Kalau udah laku misalnya 1 juta, pikirin gimana caranya supaya bisa laku jadi 2 juta, jadi 5 juta, dan lain sebagainya. Kalau bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Ya kan? Itu perlu pemikiran yang serius. Makanya saya bilang ini mitos. Kalau bisnis online itu bisnis sampingan. Tapi bisnis online itu bukan bisnis sampingan, dan kalau Anda serius benar-benar, itu bisa jadi bisnis yang sangat-sangat besar. Mitos berikutnya, bisnis online itu harganya harus murah. Apakah Anda salah satu orang yang berpikir seperti itu? Mungkin karena Anda sekarang melihat di marketplace, melihat harganya, wow, wadidaw, ya kan? Kamu dapat dari pabrik aja harga segini, kok dia bisa jual harga cuma untung 1.000? Atau bahkan bisa jual
seperti harga pabrik. Atau bahkan lebih parah, kok bisa lebih murah daripada harga pabrik? Nah, itu dia. Unfortunately, memang banyak pebisnis online di luar sana, terutama yang jual di marketplace. Well, saya tidak menuduh ya kan. Tapi kebanyakan kalau kita lihat sendiri, mereka itu berusaha jor-joran ya kan, jualan barang semurah mungkin. Tujuannya apa? Tarik customer dulu. Oke. Nah, ini memang bukan prinsip bisnis yang bagus menurut saya. Tapi memang ini salah satu strategi yang sering banget dipakai, bahkan pada saat offline sekalipun, ya kan. Tapi kalau kamu datang ke workshop saya, ya kan, di Digimaru, ya kan, kamu akan saya kasih contoh dan saya kasih ketemu dengan alumni-alumni yang jualan barangnya nggak murah. Dan alumni saya ini kebanyakan itu bukan cuma barangnya itu tidak murah, tapi barangnya itu juga laku banget dijual. Menarik ya. Jadi udah bisa punya barang yang profit marginnya tebel, bagus, ya kan? Tapi juga bisa laku terjual dan bisa banyak yang beli. Bisa banyak yang mau. Gimana caranya? Well, Anda harus dengar sendiri, ya kan? Datang aja ke workshop, daftar di sini, oke? Workshop di sini, oke? Kita akan ada sebentar lagi, nanti di kota-kota terdekat antara Jakarta atau Surabaya. Silakan cek di situ langsung. Nah, kalau Anda mikir bahwa bisnis online harga selalu murah, itu tidak selalu. Karena salah satu impian saya adalah bangun 10.000 brand lokal Indonesia. Dan brand lokal Indonesia saya lihat itu keren-keren banget. Beneran keren, ya kan? Dan harganya juga sekarang udah bisa bersaing dan bagus. Pak, saya kan customer, Pak. Saya maunya yang paling murah dong. Bener, kita customer pengen yang paling murah. Tapi kita harus ingat, kalau misalnya yang bikin atau yang jual itu nggak dapat untung, ya kan? Gimana dia bisa kasih barang yang berkualitas buat kita? Gimana dia bisa ngidupin karyawannya yang lain? Gimana? Coba, nggak mungkin kan? Jadi menurut saya fair-fair aja lah, ya kan? Kita semua pengen untung, ya kan? Tapi lebih bagus juga kalau kita bisa berbagi keuntungan dengan orang lain, ya kan? Dan terutama kalau kita bisa support produk lokal Indonesia sendiri, why not? Menurut saya oke banget gitu ya. Kalau kita bersedia bayar buat LV, buat barang-barang brand mahal luar negeri, kenapa kita nggak berani bayar mahal buat barang-barang Indonesia? Ya kan? Kalau kamu setuju, kasih jempol sekarang ya, kasih jempol sekarang. Karena kenapa? Saya pengen banget ngelihat brand-brand Indonesia ini memang setara dengan produk luar negeri, ya kan, dan kita bisa bangga bahwa itu adalah produk Indonesia, ya kan, dan itu merek Indonesia. Itu baru keren. Oke, mitos selanjutnya, bisnis online itu harus jor-joran iklan. Wah, Pak, ini mungkin penganut yang pergi ke seminar-seminar FB Ads atau apa yang kalau dengar orang iklan itu, wah, 1 bulan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kaget gitu kan ya lihatnya. Dan mikir, waduh kalau gitu bisnis online saya juga mesti jor-joran iklan dong. Well, begini. Itu ada bener nggak benernya, ya kan? Benernya gimana? Well, bener, orang ada yang iklan sampai 100 juta, 200, 300 juta, bahkan ada yang miliaran, oke? Jadi bukan startup loh, ini masih versi ya quote-unquote UKM, brand lokal, ya kan? Dia berani iklan segitu mahal. Bahkan untuk foto syuting aja berani ke luar negeri, ke Paris, ke New York. Bayangin coba. Untuk foto syuting bisa ke luar negeri, pakai model luar negeri, dan di luar negeri. Wah, keren banget kan? Well, menurut saya ini suatu hal yang bagus. Tapi, ketika Anda pertama kali mulai, Anda tidak harus seperti itu kok. Oke? Anda bisa modal iklan yang tidak terlalu mahal, bisa endorse yang tidak terlalu mahal juga. Anda bisa mulai seperti itu. Dan again, menurut saya setiap orang itu levelnya beda-beda mulainya. Kalau Anda memang sudah punya modal seperti itu, Anda boleh seperti itu. Nah, cuma again, kalau di Digimaru saya selalu mengajarkan start small. Jangan buru-buru. Anda punya modal, punya duit, punya itu, langsung tiba-tiba jebret. Buru-buru seperti itu, ya jangan juga. Scale up pelan-pelan, ya kan? Karena kalau misalnya Anda terburu-buru jual segitu banyak, yang namanya pengenalan brand, orang itu perlu waktu untuk kenal sama kita. Bener nggak? Jadi meskipun istilahnya gini ya, kamu mau kaya segimanapun juga, kalau nggak ada satupun orang yang kenal sama kita, orang nggak bakal tahu kamu kaya banget, ya kan? Dan kalau kamu pengen dikenal orang ya pelan-pelan. Dari mana ya? Dari sikap kamu, perilaku kamu, pelan-pelan. Perlu waktu, ya kan? Nah, cuma memang kalau digital marketing kita bisa nge-boost, bisa lebih cepat. Tapi again, itu perlu waktu untuk supaya brand kita ini bisa dikenal oleh khalayak ramai, ya kan? Katanya kalau nggak salah sih, perlu 15 kali gitu exposure dari brand ini sampai orang itu bisa paham dan mulai beli dan mulai experience brand kita di masyarakat. Oke? Jadi itu adalah salah satu mitos yang saya mau ngomong di sini. Mitos selanjutnya, bisnis online itu hanya perlu tahu mengenai medsos aja. Hanya perlu tahu mengenai Facebook dan Instagram aja. Kebanyakan orang gitu kan. Ya memang, karena di luar sana yang dijual sebenarnya mengenai Instagram dan Facebook kebanyakan. Tapi sebenarnya bisnis online itu jauh lebih besar daripada sosmed.
ya kan? Anda belum ngomong mengenai website, Anda belum ngomong mengenai building list-nya, funnels, dan juga bisnis online itu Anda juga bisa buka pop-up store offline. Yes. Jadi saya salah satu pendukung bahwa bisnis online itu nggak mesti online terus, ya kan? Kita bisa kombinasi offline dan online itu bisa gabung jadi satu. Ya, betul sekali. Jadi nggak semuanya harus online terus, nggak mesti, ya kan? Kadang-kadang Anda bisa offline juga, dan kalau offline gimana pun juga, meskipun ya cost-nya lebih gede, ya kan, dan lain sebagainya, tapi offline itu akan meningkatkan trust Anda, ya kan? Jadi saya sangat sekali mendukung kalau misalnya bisnis online itu juga bisa punya toko di offline, ya kan? Nah, mungkin ini Anda masih bingung, tapi nggak kenapa. Tapi kalau Anda sudah lama di bisnis online, Anda bisa paham bahwa ini sangat-sangat penting. Dan juga kalau Anda bisnis offline, Anda harus punya eksistensi online, ya kan? Supaya nggak ya kedahuluan dari orang lain. Dan bagaimanapun juga bisnis online ini memang sedang melejit, jadi Anda harus punya. Tapi again, kombinasi keduanya perfect. Mitos selanjutnya, bisnis online itu bisa jual semua produk atau barang. Well, kalau saya kurang setuju hal ini. Karena ada beberapa bisnis ya yang menurut saya tetap perlu offline, tetap perlu ketemu face to face. Nah, tapi bisnis online-nya bisa untuk mendukung, membantu. Contohnya apa? Contohnya misalnya Anda jual asuransi jiwa, ya kan? Asuransi jiwa itu menurut saya perlu penerangan yang lebih lanjut, ya kan? Orang perlu disadarkan, kecuali semua orang udah sadar banget bahwa asuransi jiwa itu penting, ya kan? Tapi anyway, karena dengan begitu banyaknya polis, dengan begitu banyaknya rencana dan lain sebagainya, seseorang itu perlu dijelaskan secara personal, dan rasanya juga lebih enak karena kita ngomong ini sesuatu yang major, ya kan? Kalau misalnya terjadi apa-apa. Nah, ini menurut saya belum bisa langsung, ya kan, hanya dengan online saja. Jadi perlu ada gabungan. Terus apalagi? Misalnya Anda network marketing, ya kan, Anda MLM, iya, saya rasa masih perlu offline, ketemuan, perlu ke seminar, supaya energinya hype, ya kan, dan juga misalnya Anda B2B, ya kan, Anda jual misalnya traktor atau penyewaan alat-alat berat dan lain sebagainya, menurut saya itu masih perlu offline. Tapi apakah online tidak bisa, Pak? Online bisa mendukung, ya kan, bisa memberikan Anda sesuatu bahan. Jadi kalau misalnya udah pergi, silakan lihat video saya di sini. Oke, Anda bisa cek website kami, itu mendukung. Tapi untuk closing dari sono, menurut saya agak sedikit susah, ya. Jadi bisnis online itu belum bisa jual semuanya, belum bisa closing semuanya kalau menurut saya sekarang, ya kan. Tapi I don't know in the future. Hopefully bisa. Tapi kalau zaman sekarang menurut saya tetap perlu sentuhan manusia. Oke, mitos selanjutnya, bisnis online itu hanya untuk yang muda-muda aja. Nah, ini saya sering banget dengar, terutama yang ngaku-ngaku gaptek, ya kan. Pak, saya udah umur segini, Pak, saya udah umur 40 something berapa. Well, menurut saya umur itu tidak masalah, karena kenapa? Anda umur sekarang berapa, ya kan? Ternyata Anda masih punya HP, Anda bisa belanja online, Anda bisa pakai WhatsApp, ya kan? Anda bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok sekarang, ya kan? Berarti Anda nggak gaptek. Anda cuma nggak mau aja belajar. Bener kan? Anda udah males mungkin. Karena saya udah bisnis segini lama, dan sekarang disuruh belajar sesuatu yang baru, aduh males lah, nggak perlu lah. Makanya pikirnya buat muda-muda aja. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu adalah hal yang salah banget menurut saya. Anda nggak perlu jadi expert di bagian itu. Tapi menurut saya Anda perlu tahu kira-kira itu kayak apa. Ya kan? Karena kalau misalnya Anda nggak tahu, ya Anda gampang dikibulin nantinya. Ya kan? Anda perlu tahu jalan bisnis online itu seperti apa, digital marketing seperti apa, perlu tahu lah minimum, ya kan. Datanglah ke seminar, beli e-course, ke workshop dan lain sebagainya. I think it's a good investment. Karena kenapa? Kamu akan invest jauh lebih besar lagi kalau kamu mau memperbesar bisnis Anda, terutama di online. Karena itu perlu waktu, ya kan. Nah, saya harap mitos-mitos ini semua bisa dipatahkan hari ini, ya kan. Anda bisa paham bahwa bisnis online itu tidak ada mitos seperti gini, ya kan? Itu semua tetap pure hard work, ya kan? Dan juga perlu sacrifice. Nah, kalau misalnya Anda pengen belajar lebih lanjut, saya sarankan Anda datang ke workshop kami, ya kan, di Digimaru. Cek di sini, oke, digimaru.org. Langsung aja, kalau misalnya Anda penasaran mau ketemu dengan saya, kita bisa diskusi langsung dan belajar lebih banyak lagi. Nah,
Anyway, saya harap ini bisa membantu Anda. Jangan lupa juga untuk kasih like dan komen below kalau menurut Anda ada mitos-mitos apa lagi yang saya lewatkan, oke ya? Oke, dan saya harap ini berguna buat Anda semua. Sampai jumpa, salam sukses spektakuler.